Ini baju yang dibeli dari Al Haramain Ciledug. Nih ada lambangnya seperti yang saya lingkarin ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi ini sudah tidak pantas lagi dipakai. Ya makanya sebaiknya kita musnah. Oke. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang bisa membebaskan Anda dari kutuk dosa, maut, neraka, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Ya, salam waras dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sobat Waras, saya dikirim ya beberapa hari lalu, tapi baru sempat saya bahas sebuah video di TikTok. Ada seorang ya bapak ya, suaranya laki-laki ya, seorang pria lah ya, itu membakar baju koko ya, membakar baju koko ini lantaran ya, baju koko ini ada motif salib ya, ada motif salib. Entah kapan ya dia membakar ini tidak diberitahukan, dan yang anehnya ya, orang ini berarti ketika dia membeli baju koko ini dia tidak melihat dulu ya motifnya. Tapi setelah dia beli baru dia sadar bahwa ada motif salib sehingga baju ini sudah tidak pantas lagi dipakai. Tapi pantasnya dibakar ya, bahkan dia bakar juga di pohon pisang. Atau kemungkinan kedua, mungkin ketika dia beli, dia sudah tahu bahwa ini motif salib. Jadi dia beli untuk dia musnahkan. Ya itulah ya ciri-ciri manusia bodoh dan tolol yang menurut saya. Ya, mereka tuh takut sekali dengan yang namanya tanda tambah. Ya, sama dengan Ustadz Somad ya. Takut sekali sama ambulans karena ada tanda tambahnya. Ya, memang dalam hidup ini apa sih yang kita bisa terlepas dari yang namanya tanda tambah? Di sekolah ada pelajaran 1+1. Apakah kalian akan fobia dengan tanda tambah? Ya, persimpangan jalan juga ada persimpangan itu seperti tambah atau seperti salib. Ya, tiang listrik ya, kelihatan juga seperti salib. Ya, bahkan tubuh kita kalau kita rentangkan tangan ya, itu juga seperti salib. Apakah sebodoh itu gitu loh? Orang-orang itu begitu takut dengan tanda tambah atau tanda salib. Bayangkan ya, mungkin baju ini dia beli mahal-mahal ya. Lalu ketika dia sadar atau mungkin dia diberitahu oleh kawan-kawannya bahwa baju kokomu itu ada tanda tambahnya, ada tanda salibnya, langsung pria ini ya membakar bajunya. Ya, ini ya seorang pria membakar sebuah baju dikarenakan ada motif yang menurutnya tidak layak dipakai apalagi disimpan. Bayangkan, tidak layak dipakai apalagi disimpan sehingga dia membakar ini kawan-kawan ya. Baju yang dibeli dari Al Haramain Ciledug. Dia beli dari Al Haramain Ciledug ya. Maka harus dimusnahkan. Ya, dia merekam kemudian membagikan di media sosial. Ya, ini memang manusia yang menurut saya apa ya? Kalau ilmu membuat Anda jadi bodoh seperti ini, mendingan Anda jangan belajar. Seharusnya ya ilmu agama itu membuat orang cerdas. Ya, membuat orang itu semakin berhikmat, semakin mulia luhurnya. Tapi ini kok saya lihat ya bukan makin pintar ya, kawan-kawan ya. Nih ada lambangnya seperti yang saya lingkarin ini. Ya, aduh, kita lihat ya, itu ada lambang ya. Itu dia. Padahal ya. Masya Allah. Masya Allah. Sabar ya. Coba ini ya, lihat ya. Ini katanya mirip, katanya lambang ini tidak layak ya. Padahal ini kan ada yang mirip salib ya, mirip salib, ada yang ke atas, ada juga yang ke bawah. Sebenarnya niat dari pembuat baju ini nggak ada niatnya untuk lambang salib ya. Cuma karena memang
modelnya kali ya, yang seperti itu, ya entahlah kawan-kawan ya. Atau jangan-jangan yang membuat baju koko ini orang kafir kali ya. Tapi kok kalian kan bisa ya kamu ambil bajunya ya, kamu jahit di tukang jahit, rubah motifnya, kenapa harus dibakar gitu loh seutuh-utuhnya? Dan yang perlu dirubah kan hanya bagian atas ini ya, bagian motif ini. Kan bisa ini dipotong, dijahit ulang lagi. Rugi loh uang lo, ya. Inilah kawan-kawan, kelihatan mereka itu sangat fobia. Fobia dengan salib, fobia dengan tanda tambah, fobia dengan kekristenan. Sampai-sampai di bajunya ada lambang yang mirip ya, yang mirip salib, yang ada tanda tambahnya, mereka itu langsung kesurupan, kejang-kejang, kepanasan ya, sampai ya mereka harus membakar baju itu. Ya, itulah realita di bangsa ini. Banyak orang kelompok yang begitu fobia ya. Bagaimana oknum-oknum ustadznya ngajarin kayak gitu ya. Ya seperti si Somad kan, ada viral katanya di salib itu ada jin kafir, ya kan. Lalu ambulans itu ya katanya eh, mengkristenkan, ya apa mengkafirkan dan lain sebagainya. Ya jadi wajar gitu loh kalau ada umat-umat ini yang seperti ini. Tapi ya bagaimana mau dikata ya, ya begitulah realita. Ya kita ya hanya prihatin ya. Semoga mereka cepat waras. Dan memang kawan-kawan, Alkitab juga sudah memberitahukan bahwa memang orang-orang itu sangat membenci salib Kristus. Bahkan ada yang menghina, menganggap bahwa itu kebodohan percaya kepada eh, Kristus yang disalibkan, ya. Tetapi firman Tuhan yang meneguhkan saya dan saudara. Ya di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 30. Ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Woi, 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 woi. Ya, memang ya kalian benci salib ya memang kalian ciri-ciri orang yang akan binasa. Jadi ciri-ciri orang yang akan binasa ya yang pertama yaitu ya menurut ayat ini ya mereka menganggap kebodohan ya memberitakan tentang salib. Mereka menganggap bahwa salib itu tidak pantas ya, menjijikkan sampai dibakar gitu kan. Ya, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, the power of God, kekuatan Allah. Ya, karena apa? Salib Kristuslah yang menjadi pendamai antara kita dengan Bapa di sorga. Ya, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Walaupun pemberitaan Injil ini mereka anggap sebagai kebodohan, tapi justru Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi apa yang kuat dari Allah, apa yang penting dari Allah, mereka anggap bodoh. Ya. Jadi terbalik ya. Tetapi apa yang dianggap hina oleh Allah, itulah yang mereka anggap benar. Ya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang
terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Memang, ya memang, dunia menganggap salib itu sebuah kehinaan. Memang, dunia menganggap salib itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi mereka akan binasa karena tidak percaya kepada Kristus yang disalibkan itu. Jadi berbahagialah kita yang percaya kepada Kristus. Kita tidak usah ragu, kita tidak usah kecil hati. Walaupun mereka begitu fobia, begitu menghina salib Kristus, tetapi kita harus tetap berbahagia. Karena apa? Salib itu, kematian Yesus di atas kayu salib, itulah yang menyelamatkan saya dan saudara. Haleluya. Oke, itu aja deh respon singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Viralkan. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Dan Sobat Waras, saya mohon terus dukung Sobat Waras ya untuk menopang pembangunan rumah ibadah kami di pedesaan yang sedang kami kerjakan. Sobat Waras support terus ya, supaya penimbunan yang sudah selesai di kami kerjakan ini akan kami lanjutkan untuk cor slop, cor tiang ya. Masih banyak biaya yang kami butuhkan. Mohon dukungannya bagi Sobat Waras yang telah diberkati oleh Tuhan. Mari kita jadi berkat. Biarlah lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan, dan iman saya ya, gedung ini akan berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan, membina umat Tuhan agar tidak ya, agar iman mereka semakin kuat dalam Tuhan. Saudara bisa salurkan lewat nomor rekening BRI yang ada di layar kaca. Terima kasih semuanya. Salam waras, Tuhan berkati dan salam.